Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Sidan Makhlul Husna dari kelas MBS 2I UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama mengenai bisnis wirausaha yang ada di lingkungan tempat tinggal saya. Oh iya, tempat tinggal saya di Desa Tembok Kidul, Kecamatan Adiburna, Kabupaten Tegal. Desa saya merupakan desa sentra industri pakaian jadi atau industri konveksi. Masyarakat di desa saya mayoritas bekerja di bidang konveksi. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang merupakan owner atau pemilik salah satu tempat usaha di bidang konveksi di sini. Oke teman-teman, sekarang saya sudah bersama narasumber kita, Bapak Haji Absuddin. Jadi beliau ini pemilik salah satu usaha konveksi Al-Maktu Collection. Di sini nanti saya akan mewawancarai, lebih tepatnya saya akan berbincang dengan beliau seputar bisnis yang beliau jalankan. Sebelumnya, beliau Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Haji Absuddin, yang sementara ini menjadi pemilik konveksi yang kami namai dengan Al-Maktu Collection. Sementara ini berarti di bidang busana muslim. Nah, sudah bisa jalan setiap tahun dan belum Mungkin Bapak bisa menceritakan tentang latar belakang berdirinya usaha ini, atau apakah emang dari dulu Bapak bekerja di bidang ini atau mungkin memiliki profesi lain sebelumnya? Kalau berbicara dengan konveksi, awal-awal konveksi sebenarnya bukan profesi saya sih sebenarnya. Konveksi dari awal saya sebenarnya untuk trial karena untuk coba bidang konveksi, karena sebelumnya sudah saya ada usaha lain selain konveksi. Ternyata setelah saya coba untuk konveksi, ternyata alhamdulillah bisa berjalan dengan usaha yang saya lakukan sebelum saya terjun ke dunia konveksi. Itu awalnya seperti itu. Kalau tak salah itu di tahun 1992 itu awal konveksi. Sebelumnya bukan nama Al-Maktu, bukan Tom Longtri. Kenapa Tom Longtri? Karena ada sejarahnya sebenarnya, dan berjalan ke sini menjadi Al-Maktu Collection. Itu awalnya seperti itu. Jadi lalu apa yang memotivasi Bapak untuk membuka usaha di bidang konveksi ini? Motivasi awal ya karena sebagai modal, artinya sebagai ketika saya sudah masuk rumah tangga, setelah rumah tangga di usaha yang pertama katakan menjadi dibutuhkan ya, sudah terjun di dunia konveksi di tahun 92 itu, dan ada keuntungan yang bisa untuk menopang kehidupan kebutuhan untuk keluarga. Ya, saya geluti konveksi itu dan sampai sekarang alhamdulillah berjalan dengan baik. Dari tahun ke tahun itu semakin berkembang, dari awal sampai 92 kami buka konveksi, terjun ke dunia konveksi, kemudian sampai di tahun 2022 sekarang. Jadi itu sudah berapa tahun
Oke. Berbicara tentang konveksi nih Pak. Hmm. Jadi kan konveksi itu banyak berbagai macam produk yang dijual. Untuk di konveksi yang Bapak jalankan ini, produk apa saja yang Bapak perjualbelikan di produk tersebut? Dari awal sampai sekarang itu di pakaian, konversi pakaian jadi, dan dari awal itu dari mulai bikin baju bawahan, atasan, kemudian juga termasuk pakaian untuk perlengkapan haji, dan yang paling lama itu dari busana muslimah itu di gamis syar'i, yang istilah sekarang itu dengan gamis syar'i yang pakai jilbab sampai sekarang, karena kebutuhan konsumen yang seperti sekarang itu kan rata-rata busana muslim dengan gamis itu sudah dengan plus jilbabnya yang istilahnya adalah dengan gamis syar'i. Jadi itu alasan Bapak lebih memilih memproduksi gamis dibanding produk-produk konveksi lainnya seperti seragam sekolah ataupun baju-baju yang lain gitu Pak? Seragam sekolah juga kami ini cuma cenderung ke busana muslimah yang ke gamis syar'i itu karena kebutuhan pasar itu banyak di sini. Jadi karena masing-masing juga punya metode, punya keinginan, punya modifikasi. Artinya kalau terkait dengan diri saya, konversi yang saya jalankan ya lebih cenderung ke itu. Ya, mungkin dunia saya itu di busana muslimah. Sampai sekarang ini sudah beberapa tahun ya bikin itu, mulai bordiran sampai kombinasi sampai dengan manik-manik, payet dan seterusnya. Ini yang saya geluti itu sehingga saya lebih cenderung dengan produk yang diutamakan bulan gamis. Kalau seragam yang ada pesanan juga kami layani, yang seragam sekolah. Ternyatanya juga ada beberapa yang sekolah-sekolah yang kami terima untuk pembimbingan seragam. Berbicara tentang metode atau sistem pemasaran, sistem pemasaran apa yang Bapak lakukan untuk memasarkan produk yang Bapak hasilkan? Sistem pemasaran yang saya lakukan itu dari kami beli bahan bakunya, tentunya dengan modal, kita beli modal, kemudian diolah, kemudian pemasaran itu 5 tahun ke belakang ini saya dari pasar ke pasar dengan mengisi toko-toko yang ada di dalam pasar dan toko-toko yang di sekitar pasar, dan juga ada juga yang ambil di rumah kemudian mereka dibawa ke pasar atau dijual di tempat-tempat lain. Tapi ke belakang di sini itu order itu paket, artinya siapa yang pesan kemudian setelah finishing kemudian paket. Berarti Bapak itu belum mencoba untuk bisnis di pemasaran online seperti itu Pak? Terus terang saja untuk online saya belum pernah mencoba untuk bisnis online karena ya keterbatasan dengan IT saya itu terus saja dengan kemajuan teknologi istilah sekarang itu dengan IT-nya kami tidak membiasakan itu, dan ya di angkatan seusia saya memang ya jujur aja ketinggalan sehingga ya apa namanya ya cukup seadanya, kemudian memang diproduk, kemudian yang pesan siapa kita pakai, kemudian pembayaran melalui transfer juga, begitu barang nyampe itu sudah ditransfer, atau juga ada yang DP dulu kemudian kekurangannya dibayarkan setelah barang nyampe. Berarti bisa sistem angsur gitu? Ya, bukan sistem angsur, artinya sebenarnya itu bayar cash sebenarnya, dan kontan, hanya saja ketika pemesanan itu DP prosentasenya kami tidak menentukan berapa prosentasi yang harus diberikan, kemudian setelah barang nyampe baru dibayar seperti itu. Jadi misalnya pesan 5 kodi misalnya, pesan 5 kodi DP
berapa, kemudian sisa dari harga yang 50 itu kemudian dibayar setelah barang-barang nyampe. Kita memanfaatkan dengan paket. Sekarang kan banyak paket-paket, tapi paketnya untuk konveksi itu tidak pakai dengan paket-paket misalnya dengan JNT atau dengan yang lain cepat atau si apalagi itu gitu. Karena ada tinggal telepon, mobil datang, kemudian paket kemana nyampe. Hanya paket itu datang ke rumah, bukan kami yang ngirim ke tempat paketnya. Untuk kedepannya, apakah ada strategi perencanaan pemasaran yang sekiranya itu Bapak sudah pikirkan lalu lebih menguntungkan daripada yang sekarang ini, Pak? Sebenarnya untuk berpikir itu ya ada juga sih, hanya saja itu kembali dengan permodalan. Kalau memang modal itu semakin besar, ya itu bisa dipikirkan seperti itu. Karena permodalan yang terbatas pun akan mengalami penjualan yang terbatas juga, dan otomatis juga berimbas kepada penghasilan yang terbatas. Tapi ketika modal yang di-up atau kemudian mencari modal, itu bisa dipasarkan di tempat-tempat lain. Itu pun harus memperhatikan dari pembelinya itu, apakah pembelinya itu bisa diajak kerjasama apa enggak. Kalau kemudian kita paket, kita kirim, kemudian mereka nggak bertanggung jawab, juga kita harus hati-hati, karena sekarang juga banyak hal-hal yang seperti itu. Contoh aja misalnya, mohon maaf, yang banyak terjadi itu kirim besar-besaran tetapi ternyata keuangan nggak sampai. Itu banyak terjadi seperti itu ya. Kehati-hatian pun karena dengan modal yang sangat terbatas ya harus hati-hati. Bagaimana untuk cara pembelian bahan bakunya sampai di produk sampai di penjualan itu harus hati-hati, harus benar-benar dihitung berapa sih yang harus dibelanjakan, dengan modal berapa, dengan penjualan berapa. Karena itu ketemu untung. Kalau kita sudah kerja capek-capek luar modal kemudian tidak ada hasil ya, istilahnya politik. Namanya politik, istilah sini politik. Kerjanya pol, dapatnya sidik. Ini yang terakhir, Pak, pertanyaan terakhir. Jadi dari awal Bapak merintis usaha ini sampai sekarang ini yang sudah berjalan ini, apakah ada hambatan atau kendala yang paling berpotensi, paling berpengaruh dalam bisnis yang Bapak jalankan? Ya, yang namanya usaha tentu ada saja lingkungannya. Pernah mencoba dari Kamis, kemudian mencoba dengan buka yang lain di perlengkapan haji, perlengkapan umroh, ternyata kurang bersinergi antara kami sebagai produk, seperti yang kita produksi, kemudian sama yang penerimanya itu kurang sinergi. Artinya barang diterima, kemudian keuangan tersendat, artinya modal terkurang. Ini yang harus segera diantisipasi. Itu menjadi pelajaran pahit buat kami. Itu pernah juga sampai seperti itu, dan hanya harus banting tulang lagi untuk mencari modal. Alhamdulillah sudah seperti ini. Artinya kiat-kiat itu juga harus ada, artinya semangat, kemudian kehati-hatian, jangan gampang percaya dengan orang lain, kecuali memang sudah tahu persis dengan karakter orang itu. Tanpa mengetahui karakter orang itu, karena kita sudah perputarannya dengan modal, ya masih beruntung modal itu bukan modal perbankan. Kalau misalnya modal itu dia bukan dari bank, belum untung sudah harus bayar bank, harus lunasi bank. Pertanyaan yang muncul, bagaimana untuk bisa membayar utang bank itu? Lalu bagaimana Bapak mengatasinya? Dengan kejadian seperti ya lambat laun, harus sabar lagi. Tapi alhamdulillah dengan ketelitian, dengan kesabaran, ya insyaallah alhamdulillah seperti ini, artinya bisa membiayai anak-anak kami, bisa
Ya sampai sekarang nyatanya alhamdulillah bisa menunaikan ibadah haji yang kelima dalam kondisi seperti ini. Alhamdulillah sehat walafiat. Itu ya ikhtiarnya adalah melalui dunia profesi. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Terima kasih juga untuk Bapak yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk sharing inspirasi dan memberikan motivasi bagi kita ya. Terima kasih juga, mudah-mudahan menjadi langkah awal untuk pembelajaran. Ini sebagian kecil dari usaha, karena masih banyak usaha-usaha yang lain, tidak hanya dunia konversi saja. Ini hanya gambaran kecil saja. Dan secara kebetulan usaha yang kami jalani itu seperti itu. Artinya tidak selamanya usaha itu mulus. Ada hal-hal yang harus diperhatikan, ada hal-hal yang menjadi pelajaran di tengah-tengah usaha itu. Selama dalam perjalanan usaha itu ada pasang surutnya. Hanya kehati-hatian, perhitungan harus tetap waspada juga dengan kondisi, karena ada penjual, ada pembeli. Itu seperti itu. Cukup sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.